Baik, diduga masih ada pelaku yang kemudian berkeliaran di lokasi. Nori, bisa dikonfirmasi Anda tadi menyebutkan ada 2 korban yang kemudian terkena dari dampak ledakan tersebut. Apakah ada informasi 2 korban ini apakah pelaku atau dari pihak kepolisian dan jenis kelaminnya seperti apa? Bisakah Anda sebutkan profilnya? Nori, mungkin Anda punya informasi itu di lapangan. Iya, dan bahwa diduga bahwa korban dari penembakan ataupun pengoboman ini diduga bahwa ialah pelaku dari pengoboman tersebut, tapi pihak kepolisian masih belum dapat memastikan secara pasti apakah benar korban tersebut adalah pelaku dari pengoboman ini, dan bisa dipastikan bahwa ini merupakan bom bunuh diri. Namun bisa dipastikan bahwa sudah ada 2 orang korban, yaitu berjenis kelamin laki-laki dengan juga menggunakan celana dan juga kaos t-shirt. Dan juga pihak kepolisian juga telah membawa kedua korban tersebut ke ambulans untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Egan. Baik Nuri, kami sarankan Anda untuk kemudian berhati-hati karena mengingat ini masih ada ledakan yang kemudian terdengar ataupun suara tembakan yang mungkin Anda dengar dari lokasi. Semoga Anda kemudian bisa mencari posisi yang paling aman. Nuri, kemudian kita beralih ke hal lain mungkin di luar dari kejadian tersebut. Mungkin Anda bisa sebutkan kondisi seperti apa yang saat ini terjadi di gedung-gedung perkantoran yang ada di wilayah terjadinya ledakan bom tersebut. Bagaimana kondisi karyawannya dan kemudian apa yang terjadi saat ini, Nori? Ya, Egan, bahwa terjadinya pasca terdengarnya suara ledakan bom yang terjadi di Sarinah, yaitu tepatnya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, telah membuat kaget para warga dan juga para pegawai yang ada di sekitar Sarinah Tamrin ini, dan mereka sempat keluar untuk melihat langsung apa sebenarnya yang terjadi di sekitar gedung perkantoran ini. Dan pada saat mengetahui bahwa ternyata ledakan tersebut timbul dari pos polisi, mereka pun langsung diarahkan oleh setempat untuk masuk ke gedungnya masing-masing dan tidak diperbolehkan keluar. Dan ada beberapa gedung yang telah ditutup namanya ataupun nama gedung tersebut telah ditutup oleh pihak petugas untuk menghindari agar ditakutkan bahwa gedung tersebut ditargetkan menjadi lokasi selanjutnya untuk diledakkan bom tersebut. Juga tidak boleh ada warga ataupun karyawan perkantoran untuk berdiri atau melihat langsung di pinggir jalan Sarinah Tamrin ini. Pemirsa bisa melihat di sini sudah kosong, sudah steril oleh warga setempat, hanya dipenuhi oleh pihak kepolisian karena mengingat masih ada dugaan terjadinya baku tembak yang terjadi, yaitu tepat di pos polisi ini. Dan juga walaupun ada beberapa warga yang juga mendengar mereka langsung dimasukkan ke gedung masing-masing. Dan juga pemirsa, kita akan mencoba mendengar langsung salah satu warga yang mendengar suara tembakan ini. Halo, selamat siang Pak, dengan siapa? Selamat siang Bapak Ahmadi. Pak Ahmadi, apakah Bapak tadi mendengar suara tembakan yang terjadi di sini? Oh, aku lagi keliling pakai sepeda dagang kopi. Cuman aku kesenggol tadi, cuman kopinya jatuh semua. Lari aku, orang juga lari semua. Iya Mas, iya. Lalu Pak, berapa ledakan yang Bapak dengar tadi di pos polisi ini Pak? Ya, dengar, tapi dengarnya dari jauh aku. Cuman akhirnya aku lewat langsung kabur, orang semua aku ikut kabur, akhirnya aku rubuh. Rubuh aku di senggol orang semuanya, akhirnya aku kan pakai sepeda dagang. Mas, ini wawancara Mas. Terus aku lari, orang lari semua lari aku, akhirnya kopi aku jatuh semua, nggak sempat ngambil. Tapi ditinggal kopinya, yang penting aku selamat. Nggak boleh sama polisi. Jadi benar ya Pak, telah terjadi suara ledakan. Apakah suara ledakan itu adalah bom atau mungkin ada ledakan lain yang diduga Pak? Kurang tahu juga, cuman aku lagi cuman kelihatan dengar bunyi suara bom apa kayak aku, kalau giliran orang rame-rame aku pusing, nggak ngitung itu aku. Yang penting aku selamat, aku lari juga. Oke, terima kasih Pak. Mohon untuk tetap berhati-hati. Ya pemirsa, juga situasi saat ini masih terlihat steril dan juga pihak kepolisian terus melakukan pengamanan karena diduga bahwa masih ada terjadi baku tembak. Kita akan mencoba mendekati lokasi tersebut pemirsa secara perlahan-lahan.
Ya, pemirsa, inilah Pelaku masih berusaha diamankan oleh pihak kepolisian. Dan situasi di sini juga cukup tegang karena ternyata pelaku dari pihak pengeboman belum bisa ditangkap atau belum bisa diamankan. Dan pihak kepolisian masih menduga bahwa masih ada pelaku lain yang berada di sekitar Sarinah Tamrin ini. Ya, dan ini bisa pemirsa bisa melihat bahwa situasinya cukup tegang di mana pihak kepolisian terus melakukan penjagaan karena diduga adanya tembakan susulan yang ada di sini. Pemirsa bisa melihat di sini. Ya, pemirsa, ternyata kita juga harus meminggir terlebih dahulu mengingat ternyata pelaku mencoba untuk melakukan tembakan lanjutan, dan di sini juga pihak kepolisian kami mencoba mengikuti pihak kepolisian untuk berjaga-jaga karena masih ada dugaan tembakan susulan yang terjadi di sekitaran gedung selain di pos polisi ini. Dan lihat pemirsa, di sini pihak kepolisian terus melakukan penjagaan dan juga para warga ataupun karyawan dari karyawan yang bekerja di sekitaran gedung Sarinah ini diminta untuk tidak mendekati lokasi kejadian. Dan ada sekitar ratusan pihak kepolisian yang terus melakukan pendekatan di pihak lokasi karena masih ada pelaku yang dikiranya masih berada di lokasi dan untuk melakukan pengeboman lanjutan. Ya, Erik, dapat kami lihat berdasarkan gambar-gambar yang kami peroleh dan juga dari laporan langsung dari Anda, ada kemudian sejumlah kepolisian yang kemudian bersenjata lengkap dengan pengamanan yang cukup lengkap pula, berusaha untuk mengamankan lokasi. Ya, mungkin Anda bisa ceritakan sebetulnya apa yang polisi dan kemudian bersenjata lengkap ini amankan. Bisakah Anda melihat situasi yang saat ini terjadi sebetulnya, Nori? Ya, Egan, bahwa yang masih diamankan oleh pihak kepolisian karena ditemukan pada saat pihak kepolisian telah menemukan dua korban yang berada di pos polisi ini, ternyata pada saat polisi mendekati pos polisi itu terjadi baku tembak yang masyarakat sipil yang melakukan tembak terduga, yaitu masyarakat sipil yang melakukan baku tembak dengan pihak kepolisian. Dan saat kepolisian mencoba untuk menyelamatkan korban tersebut, ternyata masih ada beberapa pelaku lain yang melakukan tembakan kepada pihak kepolisian. Oleh karena itu juga bahwa masih ada pelaku yang berada di sekitaran Sarinah ini, dan diduga bahwa masih ada pelaku lain yang berada di sekitaran gedung perkantoran di Sarinah Tamrin ini. Dan pihak kepolisian juga telah menggunakan helikopter, yaitu ada satu helikopter yang berusaha yang mengelilingi sekitar Sarinah untuk memantau langsung dari udara bagaimana situasi terkini di Sarinah Tamrin ini. Dan juga pihak kepolisian juga telah mengamankan beberapa gedung perkantoran termasuk hotel-hotel yang ada di barisan Sarinah Tamrin ini, mengingat dikhawatirkan bahwa gedung-gedung yang ada di Sarinah ini menjadi target lanjutan dari pelaku bom tersebut. Ya, guys. Ya, Nori, kami mendapatkan informasi ataupun gambar yang kami peroleh dari Anda bahwa ada sejumlah kepolisian yang kemudian berdiri tepat di belakang Anda dan kemudian bersenjata lengkap. Apakah yang kemudian mereka awasi? Nori, mungkin Anda bisa ceritakan lebih detail dan bagaimana kondisi di sekitar kepolisian tersebut. Apakah masih Anda mendengar suara-suara tembakan, Nori? Ya, Jam, bahwa hingga saat ini belum terjadi kembali suara tembakan yang kami dengar dari posisi kami melaporkan ini. Namun memang di sekitar gedung Sarinah Tamrin ini, diduga di dalam gedung Sarinah dan juga di sekitaran pos polisi Sarinah ini masih ada pelaku bom yang belum tertangkap selain dua korban yang juga yang merupakan pelaku bom tersebut. Oleh karena itulah pihak kepolisian terus melakukan pengamanan di sekitar Sarinah Tamrin dan juga perhotelan. Dan juga pihak kepolisian juga
telah menambahkan personilnya, ada 100 personil tambahan yang terus melakukan pengamanan di sekitar gedung ini, termasuk salah satunya yaitu di Hotel Saripan Pasifik, yang hotel tersebut berada tidak jauh dari lokasi pos polisi yang menjadi tempat ledakan bom ini. Dan Egan juga bisa melihat di pantauan udara bahwa terlihat ada helikopter milik pihak kepolisian yang berkeliling untuk terus memantau dari udara apakah sebenarnya yang terjadi situasi di sekitar sini. Dan kita mencoba untuk terus mendekat ke tempat titik lokasi ini yang pihak kepolisian terus melakukan penjagaan secara ketat. Inilah pihak kepolisian yang berjaga-jaga di sekitaran Hotel Saripan Pasifik, dan kita akan mencoba terus melakukan pendekatan lebih lanjut ke pos polisi yang menjadi lokasi utama terjadinya penembakan dan juga bom lanjutan. Dan juga terdengar beberapa suara alarm dari beberapa gedung di sekitar Sarinah ini sudah mulai berbunyi, terdengar dari kami melaporkan ini, mengingat bahwa memang situasi di gedung perkantoran ataupun hotel di sekitar Tamrin ini tidak aman atau dalam kondisi berbahaya, dan diharapkan kepada para pegawai dan juga para masyarakat yang berada di lokasi Tamrin ini untuk waspada dan juga berhati-hati dan tidak mendekati tempat lokasi Jalan Sarinah Tamrin Jakarta Selatan ini. Dan kita coba untuk mendekati kembali tempat lokasi, kita akan berjalan untuk mendekati tempat lokasi pos polisi tersebut. Dan juga terlihat bahwa pengamanan sekitar pos polisi ini juga ditambahkan satu helikopter lagi, jadi total ada 2 helikopter yang diterbangkan untuk memantau langsung situasi dari udara di sekitar Sarinah Tamrin ini. Dan juga sudah ada puluhan mobil polisi yang dikerahkan untuk bisa melakukan pengamanan di sekitar sini, dan juga ada beberapa masyarakat yang penasaran sebenarnya apa yang terjadi di sini, namun mereka langsung ditarik oleh pihak kepolisian untuk tidak mendekat lokasi tersebut. Dan di tempat kami melaporkan ini juga semakin jelas suara alarm-alarm dari beberapa gedung perkantoran yang menandakan bahwa situasi di Jalan Tamrin ini sudah mulai tidak aman atau dalam kondisi berbahaya. Egan.